Kajian rutin membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adab Al-Ilmiyah. Manzumah, kumpulan bait syair Al-Mimiyah yang diakhiri dengan huruf mim, membahas pembahasan terkait dengan wasiat-wasiat dan juga adab yang ilmiah untuk para penuntut ilmu, karya ulama kita di masa hari ini, yaitu Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Sekaligus kita membaca syarah dari penjelasan kitab ini, yaitu syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masuk di pembahasan halaman 99 dari buku cetakan dari Ibnul Jauzi, buku syarah Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah. Masih pembahasan terkait dengan masalah Al-Quran. Pembahasan terkait dengan masalah Al-Quran. Dan pembahasan kita di malam ini bait syair ke-96 dan juga bait syair ke-97. Yang keduanya ini adalah perkara yang membahas lanjutan terkait dengan masalah adab-adab penuntut ilmu kepada Al-Quran. Kata beliau rahimahullah, "Thumma saqa abiyatan fi fadli kitabillahi azza wa jal wa bayani 'azami sya'nihi." Kemudian Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami, beliau mulai mendatangkan bait-bait terkait dengan keutamaan Al-Quran, keutamaan kitabullah, dan menjelaskan terkait dengan keagungan kedudukan Al-Quran itu. Nah, ini penting sekali ini jamaah. Bagi para penuntut ilmu, kita harus mengetahui tentang keutamaan Al-Quran, supaya seorang itu bisa mengagungkan Al-Quran, dan dia menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman yang terbaik, petunjuk yang terbaik, dan sebaik-baik petunjuk memang adalah Al-Quran. Bahkan kalau kita berbicara terkait dengan masalah adab, akhlak, maka adabnya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Bahwasanya adab dan etika yang dimiliki oleh Nabi itu adalah sesuatu yang datang dan beliau mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran. Baik. Kemudian penuntut ilmu harus mengetahui tentang keagungan kedudukan Quran itu. Keagungan kedudukan Al-Quran telah dijelaskan di hadis-hadis yang berlalu di pembahasan awal, bagaimana Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sekelompok orang di hari kiamat, di negeri akhirat, Allah tinggikan derajatnya gara-gara Quran, dan Allah rendahkan derajatnya gara-gara Quran. Disebutkan di dalam hadis, yarfa'u biha aqwaman wa yadha'u bihi al-akharin. Inna hadhihi al-Quran. Kata Nabi, sesungguhnya inna hadzal Quran, sesungguhnya Quran ini, kata Nabi, ada orang-orang yang yarfa'u biha aqwaman. Ada orang-orang yang diangkat derajatnya disebabkan Al-Quran. Orang yang mengetahui kedudukan, ketinggian Al-Quran, dia akan mengagungkan Quran, dan dia menempatkan sesuatu pada tempatnya terkait dengan masalah Quran, sehingga di hari kemudian Quran itu datang untuk meninggikan derajatnya. Ini golongan yang pertama. Golongan kedua, kata Nabi SAW, wa yad'u bihi al-aqarin, wa yad'u bihi al-akharin. Ada orang-orang yang Allah rendahkan derajatnya, rendah derajatnya, serendah-rendahnya. Gara-gara apa? Tidak mengagungkan Al-Quran, atau dia menempatkan Al-Quran tidak pada posisi keagungan Quran, sehingga Allah rendahkan orang tersebut dengan Al-Quran. Bagaimana seorang yang menghinakan Al-Quran, Quran juga akan menghinakannya. Allah akan hinakan orang tersebut disebabkan dia menghinakan Al-Quran. Baik, ini pentingnya kita mengetahui keagungan kedudukan Quran itu, keagungan kedudukan Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kitabullah, kalamullah, itu ucapan Allah.
ucapan Allah maka sifat Allah. Kalau dia ucapan Allah, maka ucapan Allah itu sifat Allah. Makanya Al-Quran itu tidak boleh dikatakan makhluk. Karena kalau Quran itu dikatakan makhluk, makhluk itu pasti punya kekurangan. Sementara apa yang melekat kepada Allah dari sifat-sifat dan nama-nama Allah yang indah, itu tidak memiliki kekurangan. Sehingga Quran itu tidak boleh dikatakan makhluk. Tidak boleh dikatakan makhluk. Sebagaimana di zamannya Imam Ahmad rahimahullah, ada fitnah khuluq Al-Quran. Ada fitnah khalqul Quran. Fitnah yang menyebar di masa itu, di mana Imam Ahmad harus mempertahankan akidah bahwa Quran itu bukan makhluk. Sampai beliau rela mendekap 3 periode kepemimpinan di masanya, mendekap di penjara hanya untuk menegakkan keyakinan bahwa Quran itu bukan makhluk, tetapi Quran itu kalamullah. Ini kalau kita lihat bagaimana para imam-imam a'immatus salaf zaman dahulu, mereka mengagungkan Quran dengan luar biasa, mengagungkan Al-Quran dengan seagung-agungnya, karena Al-Quran itu adalah kalamullah dan dia bukan makhluk. Bukan apa? Bukan makhluk. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah wal muslimat rahimakumullah. Kita masuk di bait syair ke-96. Kata Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakimi rahimahullah, huwal kitabul ladzi man qama yaqra'uhu ka'annama khataba ar-rahmana bil kalimi. Dialah Alkitab. Alkitab ini nama lain dari Al-Quran. Dan Allah Azza wa Jal banyak di dalam Al-Quran, dari ayat-ayat di dalamnya menyebut Al-Quran itu dengan penamaan Alkitab. Seperti contohnya surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah Alkitab kata Allah. Inilah apa? Alkitab. Zalikal kitab, itulah Alkitab. Allah menamakan Quran. Dan tidak ada satupun ulama yang menafsirkan bahwa Alkitab di dalam surah Al-Baqarah ayat yang di awal ini sebagai kitab-kitab yang lain, tetapi Alkitab itu adalah Al-Quran. Zalikal kitab, inilah Alkitab, yakni maksudnya adalah Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan padanya. Jadi Quran itu tidak memiliki keraguan. Orang yang mengikuti Al-Quran, maka dia tidak boleh ragu dengan apa yang dia baca. Dia yakini dengan berita-berita yang Allah beritakan, hukum-hukum yang Allah tetapkan, dan syariat-syariat yang telah Allah berlakukan kepada para hambanya. Hudan lil muttaqin. Dan Quran itu adalah petunjuk. Tapi Quran itu hanya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak bertakwa, maka dia akan menganggap Quran itu bukan sebagai petunjuk, tetapi beban. Quran sebagai apa? Beban. Makanya sebagian orang ada yang menganggap Quran itu beban. Nah, ini gara-gara berhukum dengan hukum Quran, akhirnya kita berat. Akhirnya apa? Berat. Ada konsekuensi harus salat, ada konsekuensi harus puasa, ada konsekuensi harus berhaji, umrah. Allah perintahkan dalam Quran ini. Allah apa? Perintahkan dalam Al-Quran. Makanya sebagian orang menganggap bahwa Quran itu beban bagi mereka. Dan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki ketakwaan. Quran itu jadi petunjuk kalau orang itu bertakwa. Kapan orang dikatakan bertakwa? Kalau dia siap menjadi muslim hakiki. Siap menjadi apa? Muslim hakiki. Muslim hakiki itu siap menerima perintah dan siap meninggalkan larangan. Ini muslim hakiki. Itu makna takwa sesungguhnya. Makna dari takwa sesungguhnya. Kata beliau rahimahullah, huwal kitab, dialah Alkitab, yaitu Al-Quran, alladzi man qama yaqra'uhu, yang setiap siapa saja yang membaca Al-Quran itu, ka'annama khatabar rahmana bil kalimi, maka seakan-akan khatabar rahmana, dia berdialog, seakan-akan dia berdialog Ar-Rahmana, kepada Allah Ar-Rahman, bil kalimi, dengan sejumlah perkataan. Baik, kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, ya, bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Quran seakan-akan dia sedang berdialog dengan Allah. Kenapa? Karena setiap Quran yang dia baca itu adalah kalamullah. Dan setiap orang yang membaca Al-Quran, maka dia telah membaca sifat-sifat Allah. Dan ketika seorang membaca Al-Quran, ini tentu saja memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa.
kemuliaan yang sangat luar biasa. Kalamullah itu kalau dibaca dia tidak seperti ucapan biasa. Maka beda orang yang membaca lafaz bahasa Arab, lafaz hadis, atau dia baca lafaz bahasa Arab, lafaz yang hanya dikarang oleh orang Arab, dengan lafaz-lafaz yang dia baca dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu keutamaannya berbeda dengan ucapan-ucapan dan tulisan-tulisan Arab yang lain. Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-hasanatu bi'asyri amsalihah. Kata Nabi, satu huruf yang dibaca dikali 10, dilipat gandakan jadi 10. Kalau hadis kita baca tidak dikali 10. Kalau bacaan orang Arab, misalnya koran, baca koran ya, pakai versi bahasa Arab, maka tidak dikali 10. Kitab yang kita baca ini tidak dikali 10. Kenapa? Karena dia adalah apa? Ucapan manusia, buatan manusia, dan bukan apa? Kalamullah. Tetapi Al-Quran berbeda. Al-Quran, kata Nabi, barang siapa yang membacanya, maka Allah menghitungnya sebagai kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, kata Nabi. Siapa yang baca Al-Quran dari kitab Allah ini, maka baginya adalah kebaikan, satu kebaikan. Baca Quran, satu kebaikan. Man qara'a harfan, siapa yang baca satu huruf, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihah. Lalu Nabi mengatakan, satu kebaikan itu akan dilipat gandakan jadi 10. Jadi satu huruf 10 kita dapat. Lalu Nabi menegaskan supaya kita tidak bingung. Kata Nabi, la aqul alif lam mim harfun. Aku enggak bilang alif lam mim satu huruf. Kalau dibilang amma yatasaalun, amma satu, yatasaalun satu, berarti 2. Enggak. Alif lam mim, aku tidak katakan itu satu huruf, kata Nabi. Lakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu, lam satu, mim satu. Berarti alif lam mim 3 kita dapat. Dan 3 dikali 10. Bayangkan kalau Al-Fatihah kita baca, berapa huruf di dalamnya? Bayangkan kalau kita membaca surat yang panjang ketika sholat, apa yang kita dapatkan? Maka ini terus menjadi amal yang menguntungkan para hamba. Baik, maka orang yang membaca Al-Quran, mereka orang-orang yang seakan-akan sedang berdialog dengan Allah. Demikian pula disebutkan oleh para ulama, orang yang membaca-baca hadis Nabi seakan-akan dia hidup di masa Nabi, walaupun dia tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama ahli hadis, kenapa mereka habiskan umurnya untuk meneliti hadis? Karena mereka menganggap bahwa hidup mereka sedang bersama Nabi. Kenapa? Mereka membayangkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun tidur sampai beliau tertidur, semua dipelajari. Mulai dari etika, adab, hukum, ketentuan syariat, khabar-khabar yang diberitakan, dari perkara-perkara yang harus diyakini, diimani, semua mereka lakukan. Kalau kita pikir jamaah rahimakumullah, ulama zaman dahulu mengarang buku-buku, ya, mereka bukan mengerahkan waktu setahun 2 tahun untuk itu. Dengan kebatasan atau terbatasnya perkara-perkara yang bisa mereka kenakan zaman dahulu untuk mengarang buku. Coba lihat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi sampai ribuan di dalam kitabnya yang berjudul As-Sahih, Sahih Al-Bukhari yang diinginkan. Tidaklah beliau menuliskan satu hadis dari ribuan-ribuan hadis yang banyak itu di dalam buku As-Sahih, Sahih Bukhari, kecuali beliau salat istikharah dulu. Salat apa? Meminta sesuatu pilihan yang terbaik agar Allah pilihkan yang terbaik. Ketika beliau selesai salat, beliau tulis. Kemudian berikutnya lagi, beliau mau menulis lagi hadis berikutnya, beliau salat dulu. Kemudian hadis berikutnya, beliau salat dulu. Bayangkan ulama-ulama zaman dulu yang punya kitab-kitab yang sangat-sangat besar. Imam Ahmad rahimahullah, beliau punya kitab yang berjudul Al-Musnad, Musnadnya Imam Ahmad. Bayangkan betapa banyaknya jilidnya itu. Demikian pula ulama-ulama mutaakhirin, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau memberikan penjelasan dari setiap hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau beri judul Fathul Bari. Jumlahnya banyak sekali. Bayangkan, ada orang yang bisa mengarang buku dengan tulisan tangannya, bukan tulisan komputer zaman sekarang, tapi tulisan tangan yang mereka tulis dengan tinta, bukan dengan pulpen, tapi dengan tinta. Dan bayangkan betapa sulitnya orang yang menulis di zaman dahulu dibandingkan orang yang ada di zaman sekarang. Kita nggak perlu menulis ya, cukup bicara di media yang bisa digunakan seperti menggunakan handphone atau menggunakan
alat-alat recording dan selainnya, apalagi ada bantuan teknologi AI zaman sekarang, sehingga orang bisa berbicara dengan ucapan, lalu ucapan itu akan menjadi teks, dan sangat mudah membuat buku zaman sekarang. Dalam sekejap, hanya menghabiskan waktu 1 jam, bisa terkarang buku dengan jumlah ratusan halaman. Ini menunjukkan kemudahan. Bayangkan ulama zaman dahulu, umur mereka habis untuk apa? Ilmu agama. Kalau kita tanya, kok adalah orang yang bisa buat ini? Kalau kita lihat kitab-kitab ulama yang puluhan jilid, berpuluh-puluh jilid, kenapa mereka bisa tidak bosan dalam hidup menghabiskan waktu untuk itu? Karena mereka menganggap bahwasanya mereka sedang hidup di masanya Nabi SAW. Mereka sedang hidup di masanya para sahabat. Dan mereka merasa bahwa hidup mereka tidak rugi dengan itu. Kalau kita rugi ya, pergi ngaji lagi, pergi taklim lagi maghrib isya, rugi kita. Merasa rugi dengan itu. Lebih mending kita hidup di dunia yang penuh dengan pekerjaan dan penuh dengan perbendaharaan dunia yang sangat menguntungkan. Lebih baik kita tetap berada di atas pekerjaan kita dibandingkan menuntut ilmu. Tapi ulama zaman dulu enggak merasa rugi dengan itu. Tidak merasa rugi. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya mereka mulia dan tenang dengan itu. Tenang apa? Dengan itu. Walaupun mereka tidak memiliki kekayaan yang melimpah ruah, tapi Allah cukupkan. Walaupun tidak berlebih, sebagian mereka ada yang Allah lebihkan kekayaan harta yang Allah berikan, tapi keumuman mereka orang-orang yang biasa saja. Tapi mereka tidak mati. Mereka hidup, mereka tetap bisa makan, tapi sembari dengan mereka hidup di dunia, mereka tidak lupa tujuan utama. Demikian pula Quran. Tidak rugi orang yang baca Quran, dihabiskan waktu misalnya untuk membaca Al-Quran setengah halaman. Berapa menit lah orang baca setengah halaman? Orang terbata-bata sekalipun dalam mengaji, kalau dia baca cuma setengah halaman ya paling lama memakan waktu 10-20 menit lah. Itu kalau terbata-bata sekali ya. Kalau lancar ya mungkin hanya dalam waktu 1 menit selesai setengah halaman, atau tidak sampai, bahkan kurang dari itu. Ya. Begini jamaah rahimakumullah, kita bisa melihat bahwa orang yang membaca Al-Quran, disebutkan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami, seakan-akan mereka sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jal dengan sejumlah perkataan yang sangat banyak. Baik, maka ini adalah salah satu komunikasi kita dengan Allah. Cara seorang hamba itu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Maka Syekh mengatakan, ai ka'anna alladhi yaqra'u kalam Allah wa yurattilahu khatabar rahman bil kalimi. Seperti seakan-akan setiap orang yang membaca Al-Quran itu dan dia mentartilkan Al-Quran. Mentartilkan maksudnya membaca dengan tartil, dengan memahami makna, memperhatikan kaidah tajwid. Itu namanya apa? Membaca Quran dengan tartil. Dia baca dengan memahami makna dan dia memperhatikan kaidah tajwid. Mereka itu seperti sedang bicara kepada Allah, kata Syekh, dengan sejumlah ucapan yang banyak. Kenapa? Li'anna al-Qur'ana kullahu ta'zim lillahi wa munajah lahu. Karena sesungguhnya Al-Quran semuanya berisi pengagungan kepada Allah dan bentuk munajah seorang hamba kepada Allah. Jadi antara bentuk kita itu bersyukur dengan nikmat lisan yang Allah beri, mengaji jamaah. Mengaji itu bentuk kesyukuran, bentuk merealisasikan nikmat sebagai bentuk kesyukuran, yaitu mengaji. Ini adalah perkara yang tidak sama sekali merugikan seorang muslim. Tidak boleh seorang menganggap bahwa waktunya habis untuk Quran rugi. Betapa ruginya mereka duduk di masjid, belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Kata orang di luar sana, kami menangis melihat mereka yang tinggal di masjid, sedangkan kami bersukaria menikmati perbendaharaan dunia di luar. Sementara mereka hanya menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berpuluh-puluh jam, bahkan berhari-hari untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran, belajar agama. Baik, bahkan dalam hadis Nabi katakan apa? Walladzi yaqra'uhu wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaq kana lahu ajran. Dan andai kata pun ada orang yang mengaji baca Quran dan tertatih-tatih, terbata-bata ya, dia ngaji terbata-bata karena nggak tahu mengaji, tapi dia paksa juga mengaji, nggak tahu mengaji, belajar mengaji, tetap saja susah. Tahunan dia belajar untuk merubah huruf za yang dia sebut dengan huruf sa, sulit untuk merubah itu. Atau orang-orang di daerah Sumatera
Kalau orang Sumatera menyebut za itu jadi ja. Ja. Kalau orang Sulawesi za jadi sa. Jadi sin. Sulit untuk dirubah. Bukan tidak bisa, bisa. Sebagai orang Sulawesi kita bilang bisa dirubah, Pak. Bisa, tapi sulit. Ya. Ada lagi yang sebenarnya bisa tapi terbalik dalam mengucapkan. Kalau disuruh sebut z bisa, z, za bisa. Tapi coba baca za, tidak bisa. Jadi sa, tetap saja jadi sa. Kalau dia bentuk lafadznya lafadz Indonesia, bisa. Tapi kalau dia lafadznya jadi lafadz Arab, langsung jadi sin. Nah ini repot ya, susah. Tapi Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'uhu wa yatata'tahu fihi." Andai kata pun ada orang yang mengaji, baca Quran dan terbata-bata, susah. Menyebut sesuatu susah. Wa huwa alaihi syak, dan ada rasa berat untuk mengaji, tapi dia paksa, berat. Diejek manusia, setiap pengaji diejek, direndahkan. Kalau dia belajar mengaji, dia yang paling direndahkan karena susah dan berat mengaji. Kata Nabi, kana lahu ajran, dia tetap dapat 2 pahala. Bagaimana kalau orang yang lancar? Bagaimana apa? Kalau orang yang lancar. Li'anna al-Quran kullahu ta'zim lillahi wa munajah lahu. Maka Quran itu isinya semua bentuk pengagungan sama Allah. Andai kata pun orang terbata-bata, tetap dia mengagungkan Allah sesuai dengan kadar yang dia bisa. Sesuai dengan apa? Kadar yang dia bisa. Kebisaan itu nikmat dari Allah. Ada orang bisa menghafal, nikmat, tapi sangat sulit kalau dia menjadi imam. Sulit. Ada orang yang bisa menjadi imam, bagus bacaannya, tapi hafalannya sangat sulit untuk lengket. Akhirnya dia hanya bisa menghafal juz 30. Kalau imam, dia hanya bisa baca dari amma yatasaalun sampai an-nas. Tidak dilarang dan bukan jadi aib. Karena Nabi SAW salat, memerintahkan orang salat, iqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Baca apa yang mudah bagimu dari Quran. Nabi enggak paksa kita baca. Kalau kamu mau jadi imam, kamu harus hafal Al-Baqarah minimal Ali Imran. Enggak ada begitu. Enggak ada. Kalau kamu mau jadi imam, kamu harus hafal minimal 30 juz. Ya minimal 30 juz, maksimalnya berapa? 40 juz gitu. Kan tidak ada. Maka kita katakan bahwa yang diperintahkan di dalam imam itu bacaan paling mudah. Ya sampai kita baca bacaan sulit, akhirnya salah, tidak bisa menyambung, makmum pun tidak hafal. Akhirnya apa? Salatnya kacau nanti. Ya, baik. Maka kita tidak merasa bahwa Al-Quran itu memberatkan kita. Jadikan itu sesuatu yang menjadi bentuk munajah kepada Allah. Munajah itu artinya bermunajat. Munajat itu memohonkan apa yang kita inginkan sama Allah. Baik. Berarti seakan-akan kita itu sedang mengkhitab Allah, sedang mau bicara sama Allah ini. Wasana alaihi wat tajmid wa tamjid. Demikian pula seorang yang membaca Al-Quran seakan-akan dia adalah orang yang memuji dan sedang menyanjung Allah Azza wa Jalla. Karena Quran itu isinya sifat-sifat Allah, pengagungan terhadap Allah. Makanya Quran itu enggak disuka dengan syaitan. Quran tidak disuka dengan syaitan. Dan kalau ada orang-orang yang memiliki sifat seperti sifatnya syaitan, mereka tidak akan suka dengan ayat Al-Quran. Tidak akan suka. Karena Quran itu isinya mengagungkan Allah. Sementara mereka kerjanya mencela Allah. Mencela siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam beberapa ayat, ada ayat-ayat yang memang menjelaskan tentang kebrobrokan syaitan. Seperti surah Al-Baqarah menjelaskan tentang tercelanya, terlaknatnya orang-orang munafik, terbongkarnya kedok para penyihir, tukang santet yang mengajarkan apa? Ilmu sihir kepada para dukun. Demikian pula di dalamnya terhadap keagungan-keagungan terhadap Allah, seperti ayat kursi. Ayat kursi ini pengagungan terhadap Allah. Makanya kalau ada orang diganggu syaitan, dia enggak suka dengan itu. Enggak suka, kenapa? Karena ayat kursi isinya pengagungan kepada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dialah zat yang maha hidup dan maha perkasa, maha kuat, maha tegak dengan sendirinya tanpa bantuan siapa-siapa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak perlu ngantuk apalagi tidur. Allah enggak ngantuk. Allah enggak perlu tidur. Ngantuk saja jangan. Ya, ngantuk saja tidak pernah, apalagi apa? Tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan seluruh perbendaharaan yang ada di dalamnya. Ya, dan seterusnya, isinya pengagungan. Bahkan surah Al-Ikhlas yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya itu adalah thuluthul Quran,
sepertiganya Al-Quran. Isinya apa? Pengagungan terhadap Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Esa artinya apa? Ahad, tidak ada duanya. Ya, tidak ada apa? Tidak ada duanya. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ini kan pujian sama Allah, tempat bergantung Allah. Tempat bergantungnya semua makhluk. Makhluk zaman dulu atau makhluk sekarang atau makhluk nanti yang datang di akhir zaman, semuanya bergantung kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Ini pemberitaan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kalau dia adalah orang yang dilahirkan, berarti dia penuh kekurangan. Dan kalau dia melahirkan, berarti penuh kekurangan. Allah lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kuncinya, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah di dunia ini yang sebanding dengan siapapun. Tidak ada seorang pun yang serupa, apalagi ya sebanding dengan Allah Azza wa Jal. Baik, bagi Allah Azza wa Jal, bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu sifat. Maka Quran itu adalah sifat Allah, di dalamnya pengagungan terhadap Allah, pujian dan apa? Dan sanjungan terhadap Allah. Wa'tabir hadza fi ummil Quran Fatihah al-kitab al-mustamilah ijmalan ala mastamala alaihi al-Quran tafsila. Kata Syekh rahimahullah atau kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa'tabir, perhatikanlah hadza, tentang masalah ini, fi ummil Quran, di dalam induknya Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Al-mustamilah ijmalan, yang mana surah Al-Fatihah itu secara global melingkup dan mencakup ala mastamala alaihi al-Quran tafsila, seluruh masalah-masalah yang ada di dalam Quran secara terperinci. Al-Fatihah itu ummul kitab. Di dalamnya mencakup segala isi Quran dengan terperinci. Intisarinya ada di Al-Fatihah. Makanya jamaah rahimakumullah, disebut Al-Fatihah itu ummul kitab. Kenapa? Karena di dalamnya mustamilah ijmalan ala mastamala alaihi al-Quran tafsila. Maka ini adalah bentuk keagungan surah Al-Fatihah. Makanya di antara ayat-ayat ruqyah yang dibenci syaitan, surah Al-Fatihah. Surah apa? Surah Al-Fatihah. Ruqyah itu tidak perlu banyak-banyak membacakan ayat Al-Quran, walaupun semua ayat itu akan berefek kepada syaitan dan musuh-musuh Allah Azza wa Jal, membuat mereka kepanasan dan terbakar dengan itu. Tetapi membacakan surah Al-Fatihah dan diulang-ulangi, ini adalah sesuatu yang sangat tidak disenangi syaitan. Sangat apa? Tidak disenangi syaitan. Baik, maka dalam Al-Quran saja, dalam salat kita diperintahkan membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat kita. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, kata beliau, wa ma tadammanathu min munajah wa thana 'ala Allah, sebagaimana di dalamnya terkandung juga bentuk pujian dan sanjungan kepada Allah, bentuk bagaimana kita bermunajat kepada Allah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya beliau radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Ini sahih Muslim. Abu Hurairah mengatakan tentang Al-Fatihah. Ketika Nabi mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antaraku dengan hambaku menjadi dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala al-'abdu, kalau hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis qudsi ya, karena Nabi meriwayatkan dari Allah. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab. Jadi setiap kita baca salat alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Hambaku apa? Telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau mereka mengatakan ar-rahmanir rahim, Allah lah zat yang maha rahman dan maha rahim, maha merahmati, maha pengasih, maha penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah akan berkata, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Allah jawab. Allah apa? Allah jawab. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau hamba itu baca maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Ad-din itu artinya hari pembalasan, ya, hari apa? Pembalasan. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Kalau hamba bilang itu, apa kata Allah?
majjadani abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa qalla marratan, dan Allah juga mengatakan fawwadha ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Baik. Wa idza qala, apabila hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau hamba baca ini, hanya kepadamu ya Allah kami meminta dan hanya kepadamu kami minta tolong. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Maka Allah akan mengatakan, ini antaraku dan antara hambaku, dan untuk hambaku setiap apa yang mereka minta. Wa idza qala, kalau hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Yang kita minta itu untuk kita diberikan jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Siapa itu? Jalannya para nabi. Kita diperintahkan untuk mencontoh, mengikut, menapaki jalan para nabi. Bagaimana hidupnya para nabi? Penuh ujian. Dan itu pasti jamaah. Semakin kuat iman orang, semakin banyak ujian hidup. Dan Nabi SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Besarnya balasan yang Allah kasih sama kita sesuai dengan besarnya cobaan. Nggak ada ceritanya itu. Orang tidak pernah diuji di dunia, dapat nikmat besar di akhirat. Nggak ada. Kalau semakin besar ujiannya di dunia, besar juga dia dapatkan nikmat di akhirat. Maka dari itu, jalannya para nabi, jalan yang lurus. Kalau kita menapaki itu, siap dengan konsekuensinya. Kemudian jalannya siapa lagi? Jalannya para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Lihat, mereka mati syahid. Orang mati syahid nggak akan dapat derajat syahid kecuali mereka mengorbankan dunia mereka. Mereka korbankan nyawa, mereka korbankan harta, mereka korbankan anak istri, tinggalkan semua. Untuk apa? Berjihad di jalan Allah, mati di medan perang. Kemudian jalannya siapa lagi? Jalan orang-orang yang saleh, ya, minan nabiyyin was-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, para syuhada, was-salihin, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik bisa kita lihat ya bagaimana menapaki jejak orang-orang yang baik itu, maka kita akan mendapatkan banyak sekali cobaan. Yang wajib menuntut ilmu, kita harus pelajari. Yang wajib apa? Menuntut ilmu. Setelah menuntut ilmu, kita wajib mengamalkan untuk diri kita. Setelah mengamalkan untuk diri kita, mendakwahkannya. Setelah mendakwahkannya, sabar di atas dakwah. Dan setiap orang yang meniti kebaikan pasti dapat cobaan untuk dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dakwahkan dan dia amalkan. Baik. Maka Allah katakan, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, di antara permohonan yang Allah ajarkan kepada kita, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang yang Engkau kasih nikmat, jalan para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang Engkau murkai ya Allah. Orang yang Engkau murkai adalah siapa? Adalah orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Yahudi ini? Mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Tidak mengamalkan apa? Ilmunya. Mereka Allah turunkan Alkitab kepada mereka, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang telah Allah turunkan itu. Mereka berilmu, tapi mereka tidak mengamalkan. Waladdallin, dan ya Allah jangan Engkau tunjukkan kepada kami jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Orang-orang apa? Orang-orang Nasrani. Kenapa? Mereka mau beramal tapi tidak punya ilmu. Maka ilmu amal ini harus digandengkan. Tidak bisa ilmu tanpa amal atau amal tanpa ilmu. Maka kita harus menggandengkan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Wajib berilmu sebelum apa? Sebelum beramal dan melakukan sesuatu. Wajib berilmu sebelum apa? Beramal dan melakukan sesuatu. Ketika hamba membaca ayat ini, maka Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku. Artinya apa? Ini untuk hambaku. Kita mohon jalan yang lurus, jalan orang yang beri nikmat, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Ini untuk hambaku. Artinya Allah kabulkan. Wa li 'abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang mereka minta. Coba lihat jemaah. Artinya di dalam surah Al-Baqarah ini, kalau kita bisa melihat dari tafsir dalam Sahih Muslim, bagaimana Nabi menjelaskan terkait dengan hadis qudsi, Allah menjawab setiap ayat demi ayat yang dibaca dalam surah Al-Fatihah, isinya pujian. Ini seakan-akan mereka bicara sama Allah ini. Kalau mereka bilang begini, Allah bilang begini. Kalau mereka bilang begini, Allah bilang begini. Artinya seakan-akan ada dialog. Inilah bentuk komunikasi seorang hamba kepada Allah. Itulah bentuk munajatnya.
Dan sebenarnya kehidupan ini kita tidak perlu minta banyak-banyak jamaah. Doa di dalam surah Al-Fatihah itu sudah permintaan terhebat itu. Minta jalan yang lurus, diawali dengan pujian ya. Diawali dengan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, dialah zat yang maha merahmati hamba-hambanya. Maliki yaumiddin, raja hari pembalasan. Itu kan pujian semua, dipuji. Kemudian apa? Lalu minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta tolong dan hanya kepadamu kami menyembah. Kami menyembah dan minta tolong. Diawali dengan pujian. Ayat 1, 2, 3, pujian. Setelah itu permintaan. Minta tolong. Dan kita mengikrarkan bahwa kita hanya ibadah kepada siapa? Allah. Menunjukkan bahwa permintaan tolong itu yang pertama kali kita minta kepada Allah. Jangan pernah tidak menggandengkan sesuatu kepada Allah. Bagi siapa yang mereka tidak menggandengkan Allah dalam kesulitan, maka ini hamba-hamba yang kufur. Kesulitan apapun jamaah, minta sama Allah pertama. Adapun manusia yang membantu itu hanya perantara. Perantara siapa? Perantara Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan segalanya. Kemudian minta lagi ihdinas shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Yang sulit itu menjaga ini jamaah. Kita mendapatkan hidayah ila thoriq, alhamdulillah. Muslim mengenal sunnah, itu namanya dia sudah dapat hidayah menuju jalan. Kita sudah dapat itu. Sekarang yang kita minta itu hidayah fit thoriq, hidayah di dalam menjalani jalan. Itu yang berat. Sekarang kita taklim, besok belum tentu. Sekarang kita sholat, besok belum tentu. Untuk menjaga keistiqomahan hari ini sampai besok, ini yang sangat sulit. Apalagi sampai tegaknya hari kiamat. Makanya muncul istilah istiqamah berat. Yang ringan itu adalah istirahat. Ya kan? Yang berat istiqamah. Istiqamah berat sekali. Bahkan semua manusia diuji di sini. Karena ada musuh Allah yang terus mewanti-wanti kita. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Janjinya iblis itu jamaah. Ketika iblis diusir sama Allah gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ukhruj, kata Allah, keluar kau wahai iblis, fa innaka rajim, engkau kena rajam, engkau terkutuk. Wa anna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Laknatku untukmu sampai tegaknya hari kiamat. Tapi ketika iblis turun, diusir dari surga, dia bersumpah, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku sungguh betul-betul akan menghadang mereka, akan menyesatkan mereka, akan duduk di jalan yang lurus. Jadi untuk meniti jalan yang lurus ini jamaah, ada iblis yang juga duduk untuk menghadang dan menghalangi kita. Makanya banyak rintangan. Mau pergi taklim banyak saja rintangan. Sebelumnya nggak ada rintangan. Rintangan dari istri lah, rintangan dari anak, rintangan dari teman-teman kerja. Tadi sebelum jam-jam mau pergi taklim nggak ada. Ini mau taklim langsung muncul semuanya. Rintangan pertama. Mau sholat rintangan. Mau taklim rintangan. Mau bersedekah banyak rintangan. Padahal hartanya banyak. Seakan-akan di kelopak matanya ditampakkan kemiskinan kalau bersedekah. Baik. Maka ini adalah janjinya iblis laknatullah alaih. Tsumma la'atiyannahum. Kemudian kami akan datangi mereka. Aku akan datangi mereka, yaitu anak cucu Adam. Min baini aidihim, dari depan. Kami akan tampakkan dari depan, kami halangi akhirat mereka, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Wa min khalfihim, dari belakang. Kami juga akan datangi mereka dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an shimalihim, dari kiri. Dari semua penjuru iblis datang untuk menyesatkan manusia. Enggak ada yang selamat kita jamaah. Enggak ada yang selamat. Yang bilang saya selamat, maka ini adalah orang yang takabur, yang sombong. Hatta para ulama mereka minta sama Allah perlindungan. Bahkan Nabi SAW saja sangat sering meminta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari syaitan. Baik, maka ini jemaah rahimakumullah, ya, kita mestinya tidak merasa aman dari gangguan syaitan. Kemudian kata beliau di bait syair ke-97, huwa siratu huwal hablul matin huwa al-mizanu wal urwatul wuthqa limu'tasimi. Dialah Al-Quran itu adalah as-sirat. Dia adalah jalan. Quran itu adalah jalan. Huwal hablu al-matin. Dia adalah tali yang kokoh. Matin artinya kuat. Dialah tali yang kokoh. Quran itu jalan petunjuk. Quran itu adalah tali yang kokoh. Huwal mizan. Dia adalah timbangan. Quran itu timbangan. Wal urwatul wuthqa. Quran itu adalah ikatan yang kuat.
Limu'tasimi, bagi siapa? Bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya. Kalau dia enggak berpegang teguh, Quran enggak akan jadi petunjuk. Kalau dia enggak berpegang teguh, Quran enggak akan jadi tali yang kokoh. Kalau dia enggak berpegang teguh, Quran enggak akan jadi timbangan yang bisa menengahi urusannya. Kalau dia enggak berpegang teguh, Quran enggak akan jadi ikatan yang kuat. Ini hanya bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran. Bagaimana berpegang teguh dengan Quran? Belajar Quran, belajar membaca yang baik, belajar tajwid, belajar tahsin, belajar tertil. Kemudian mempelajari tafsir, menghafalkan Al-Quran. Ini namanya ahlul Quran. Ahlul Quran, orang yang hidupnya apa? Berkecimpung dengan Quran. Syekh menjelaskan satu-satu. Kenapa Quran dikatakan as-sirat? Kenapa dikatakan hablul matin, tali yang kokoh? Kenapa Quran dikatakan mizan? Kenapa Quran dikatakan timbangan? Kemudian kenapa Quran dikatakan urwatul wusqa, ikatan yang kuat? Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Maksudnya, kata beliau Quran dikatakan hablul matin atau Quran dikatakan as-sirat, itu gara-gara Quran itu mustaqim, yaitu siratul mustaqim. As-siratul mustaqimul ladzi yufdi bi sahibihi ila jannatin na'im. Quran itu adalah jalan yang lurus, alladzi yufdi, yang mengantarkan bi sahibihi, orang-orang yang membacanya, ila jannatin na'im, kepada surga yang nikmat. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku, kata Allah. Jalan yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan-jalan ini. Ya, ikutilah apa? Jalan ini. Inilah jalanku, jalan yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan ini. Kemudian Quran dikatakan hablul matin. Kenapa? Alladzi man tamassaka bihi wa'tasama bihi naja wa hudiya ila siratil mustaqim. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a. Quran dikatakan sebagai tali yang kokoh karena Quran adalah sesuatu yang orang yang berpegang teguh dengannya, orang yang mencengkramnya, orang yang berpegang dengannya dan menyerahkan sesuatu kepadanya, naja, dia akan mendapatkan keberuntungan, wahudia, dapat petunjuk, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka kita katakan Quran ini tali yang sangat kuat, karena kalau orang berpegang teguh dengan dia, tidak akan lepas. Tidak akan apa? Lepas, pasti selamat. Kalau kita bergantung kepada tali yang tidak kuat, putus, tidak selamat. Tapi kalau kita berpegang dengan Quran, hablul matin, tali yang kuat, tidak akan putus selama kita pegang erat, akan dibawa kepada jalan yang lurus, surga. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dalilnya, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Apa talinya Allah? Al-Quran. Quran itu tali Allah. Berpegang dengan tali Allah. Pegang tali Allah Azza wa Jalla. Kemudian Quran dikatakan mizan, ay alladzi alaihi al-mu'awwalu ilaihi al-ihtikam, yaitu Quran yang menjadi tolak ukur. Alladzi alaihil mu'awwal, yaitu yang menjadi tolak ukur. Quran itu menjadi tolak ukur, wa ilaihil ihtikam, dan dia menjadi ketentuan hukum. Maka enggak ada orang yang berhukum selain dengan hukum Quran. Atau kalau dia tidak bisa menerapkan hukum Quran, maka dia tidak menganggap bahwasanya ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum yang ditetapkan sama Allah. Baik. Seperti kita misalnya di Indonesia, kita enggak berhukum dengan hukum yang Allah tetapkan dalam Quran, yang mencuri dengan curian yang berat lalu dipotong tangannya, kemudian yang berzina kemudian dirajam sampai mati. Kita enggak tetapkan hukum itu. Tetapi kita, orang-orang yang tidak bisa menegakkan hukum itu, jangan pernah menganggap bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Kita harus menganggap bahwa itulah hukum yang terbaik. Walaupun apa? Sangat berat untuk kita melakukannya, karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan apa? Bukan siapa-siapa di negara ini. Maka tetap merasa bahwa hukum yang Allah tetapkan adalah hukum yang terbaik. Wa ilaihil ihtikam. Dan Quran itu memiliki ketentuan-ketentuan hukum. Makanya Allah berfirman dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila terjadi tanazu'. Tanazu' itu terjadi saling tidak cocok. Terjadi beda pendapat, tanazu' namanya. Apabila terjadi tanazu', tanaza'tum, terjadi pertikaian di antara kalian, fi syai'in, dalam urusan apapun. Fi syai'in, lihat kalimat syai'in. Syai'in nakirah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk syarat. Fa in tanaza'tum, nakirah dalam konteks syarat. Maka ini tufidul umum, maknanya berfaedah umum. Apabila terjadi pertikaian antara kalian dalam urusan apapun, tapi masalah akhirat, dunia,
Tidak termasuk. Masalah akhirat, farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau ini masalah akhirat, masalah solat, masalah zakat, puasa, haji, serahkan kepada Quran. Kembalikan kepada Quran dan hadis. Tapi kalau masalah dunia, perdebatan antara tukang bikin kopi Arabica dan kopi Robusta misalnya. Bagaimana cara menimbangnya supaya enak untuk takaran satu gelas? Silang pendapat tukang kopi. Ya, ada mengatakan sekian gram, campuran susunya sekian gram, campuran kopinya sekian gram supaya rasanya lebih nikmat dan bagus rasanya. Ini enggak usah diserahkan kepada Quran dan hadis, karena urusan dunia. Demikian pula orang yang membangun bangunan, bagaimana supaya bangunan kuat? Nah, semennya harus sekian, pasirnya harus sekian, batunya harus seperti ini susunannya. Ini silahkan terserah, karena masalah dunia. Enggak diserahkan kepada Quran hadis. Tadi katakan kamu campur ini seperti ini, campuran semen, kira-kira mana dalilnya? Maka kita katakan tidak ada. Yang ini masalah dunia. Yang diperintahkan kembalikan kepada Quran dan hadis, itu masalah apa? Masalah agama, masalah akhirat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atau Syekh menjelaskan, warraddu ilallah, mengembalikan kepada Allah, yakni maksudnya adalah ar-raddu ila kitabihi, yaitu mengembalikan kepada kitabnya Al-Qur'an. Warraddu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan kepada Rasul, maksudnya adalah ar-raddu ila sunnatihi, mengembalikan kepada sunnahnya. Wal urwatul wusqa, kata beliau terakhir, Quran dikatakan urwatul wusqa, yaitu ikatan yang kuat. Ya, ikatan yang kuat. Kenapa? Qala Allah Jalla wa Ala, Allah berfirman dalam Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan. Mau masuk Islam, masuk. Ya. Tidak dipaksa orang kafir harus dipaksa untuk masuk Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah tampak mana bimbingan dan mana kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang kufur, ingkar kepada taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Kata ulama, yakfur bit-taghut ini adalah makna penafian, la ilaha, tidak ada sesembahan. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah, ini adalah al-isbat, yaitu menetapkan bahwa ibadah hanya diberikan kepada Allah. Siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat, la fisamalah, ya, la fisamalah, dan ikatan itu tidak akan terputus. Tidak akan apa? Terputus. Maka orang yang berpegang teguh dengan Islam dan memegang Islam dengan kuat tidak akan terputus, jemaah. Pasti selamat. Pasti apa? Selamat. Maka juru selamat yang paling pertama adalah apa? Islam dan keislaman. Baik. Kemudian kata beliau terakhir, li mu'tasimi, maksudnya adalah faman arada li nafsihi khaira mu'tasim wa khaira mutamassak falyatamassak bi kitabillahi jalla wa ala. Barang siapa yang ingin untuk berpegang teguh dengan diri, barang siapa yang menginginkan dirinya untuk khaira mu'tasimi, untuk sebaik-baik tempat berlindung. Barang siapa yang menginginkan untuk dirinya mendapatkan sebaik-baik tempat berlindung dan sebaik-baik genggaman, ya, sebaik-baik pegangan, maka hendaknya berpegang teguh dengan Quran, yaitu kitab Allah Jalla wa Ala. Fahuwa siratul mustaqim. Quran itu jalan yang lurus. Wal hablul matin, dia adalah ikatan yang kuat. Wal mizanul qawim, dia adalah timbangan yang lurus. Wal urwatul wuthqa, dan dia ikatan yang sangat kuat. Baik, selesai dalam pembahasan bait syair ke-96 dan bait syair ke-97. Masih terkait dengan masalah yang ada di dalam permasalahan Al-Quran. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di bait syair ke-98 dan 99. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.